Terima kasih Pak Denny. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom juga Bapak Gembala, Bapak Cahya. Shalom, shalom, Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga Pak Denny yang berikan kesempatan kepada kami untuk boleh berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sangat bersukacita dan bersyukur. Dan saya percaya malam hari ini kita akan sama-sama belajar dan pasti akan ada sesuatu hal yang baru yang akan memberkati kita semua. Katakan amin, Bapak Ibu. Oke, seperti yang sudah diberitahukan bahwa pelajaran kita malam hari ini adalah tentang kehendak bebas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan free will. Saya percaya bahwa kehendak bebas ini ataupun free will ini bukanlah hal yang baru bagi Bapak Ibu, mengingat Bapak Ibu mungkin bukan bertobat baru begitu ya. Dan saya juga perlu beritahukan kepada Bapak Ibu di sini bahwa konsep tentang kehendak bebas itu sebenarnya bukan hanya ada di dalam kekristenan gitu ya. Ternyata ada juga di yang lain-lainnya seperti filsafat, seperti psikologis ataupun agama-agama lain pun ada mereka konsepnya. Dan yang perlu saya tekankan lagi bahwa konsep kehendak bebas di dalam kekristenan pun ada beberapa versi Bapak Ibu ya. Nah, tetapi karena kita ini ada di wadah ini, di wadah GBI, maka saya tadi diperkenalkan saya lulusan dari dua-duanya itu adalah STT-nya GBI gitu ya. Jadi saya ini GBI banget lah Bapak Ibu ya. Jadi tidak akan menyimpang daripada itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan langsung mulai saja pelajaran kita malam hari ini. Saya akan share. Sudah terlihat dengan Oke, jelas. thank you, thank you. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan tujuan daripada diskusi kita atau pembelajaran kita malam hari ini, yaitu agar Bapak Ibu memahami bahwa kita diberikan oleh Tuhan kehendak bebas untuk memilih apa yang baik ataupun yang jahat, gitu ya. Jadi manusia itu bisa diberikan punya potensi, punya kuasa, punya peluang untuk memilih melakukan yang baik ataupun yang jahat. Nah, tetapi setelah kita tahu bahwa kita memiliki kehendak bebas, tentu saja kita tidak mau menggunakannya dengan cara yang salah. Maka yang kedua saya menulis agar kita menggunakan kehendak bebas kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang penting ya. Jadi buat apa kita udah mengerti tentang kehendak bebas ini, tapi ternyata kita menggunakannya dengan cara yang salah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa sih definisi ataupun pengertian daripada free will. Nanti kalau Bapak Ibu melihat versi orang lain mungkin ada lagi yang lain gitu ya. Tetapi inilah kira-kira yang saya pahami dan juga yang saya pelajari dari Alkitab. Kehendak bebas atau free will adalah kuasa manusia untuk melakukan apa saja yang ingin dia lakukan tanpa pengaruh atau kuasa dari pihak lain. Sekali lagi ya, kehendak bebas adalah kuasa manusia untuk melakukan apa saja yang ingin dia lakukan tanpa pengaruh atau kuasa dari pihak lain. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah ayat di dalam Perjanjian Lama di awal sekali di dalam Kejadian 1 ayat 27 ini kita boleh baca sama-sama ya. Bapak Ibu boleh membaca sama-sama tapi tidak usah buka mic-nya ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu di sini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini disebutkan memiliki citra Allah, ya. Bapak Ibu memiliki citra Allah. Artinya kita ini serupa dengan Allah, tetapi kita tidak sama dengan Allah dalam hal kuasa maupun kemampuan begitu ya. Dalam hal apa sih kita sama dengan Allah? Paling tidak dalam hal ini Bapak Ibu perhatikan ya.
sebagai manusia yang memiliki citra Allah, maka kita sebagai manusia diberikan memiliki kesamaan dalam hal apa? Dalam hal personality. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, Allah kita itu memiliki pribadi. Kita pun memiliki pribadi, namanya personality, ya. Yang kedua, Allah itu memiliki rasionalitas. Jadi Allah itu juga memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Jadi dia bisa merencanakan, memikirkan, memutuskan, menimbang dan seterusnya, ya. Rasionalitas, reasoning, ya. Nah, Allah memiliki hal ini, kita pun juga memilikinya, gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, Allah itu berdaulat, sovereign, sovereignty. Nah, karena Allah berdaulat, kita pun juga berdaulat berhubungan dengan kehendak bebas ini, Bapak Ibu. Tentu saja kehendak bebas yang dimiliki oleh Allah itu tidak sebanding ataupun serupa dengan kita. Tetapi seperti Allah memiliki kedaulatan, demikian pula kita manusia diberikan kedaulatan. Jadi dari hal ini kita bisa melihat, oh ternyata inilah salah satu faktor kenapa kita diberikan kehendak bebas. Karena kita bisa menimbang, kita bisa uh, reasoning gitu ya. Nah, kita sekarang melihat di dalam Alkitab sebenarnya Bapak Ibu ada banyak sekali contoh-contoh tentang kehendak bebas ini ya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Saya kutip hanya beberapa saja, nanti juga ada contoh di kehidupan di luar Alkitab gitu ya. Yang pertama yang sangat terkenal yang kita semua tahu adalah bahwa Adam dan Hawa atau Hawa dan Adam. Ini yang pertama ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 kita membaca firman Tuhan di sini dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu di sini kita tahu betul bahwa di dalam pasal yang kedua Tuhan Allah itu berfirman kepada manusia itu bahwa semua buah yang ada di taman ini kamu boleh makan, ya kecuali buah pengetahuan baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Itu kamu jangan makan. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Itu jelas ya di dalam Kejadian 2 ayat 17 firman Tuhan berkata seperti itu. Tetapi di sini kita melihat kejatuhan manusia ya. Di sini kalau kita lihat di ayat ini, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Artinya Adam dan Hawa menggunakan kehendak bebasnya untuk melanggar firman Allah. Jadi disinilah kehendak bebas yang pertama terjadi yang biasanya kita ketahui gitu ya. Nah, selain ini juga ada lagi yang lain saudara-saudara ya. Nanti ada beberapa saya tunjukkan kepada saudara. Mungkin Bapak Ibu juga mengingat kisah ini, yaitu kisah Yusuf dengan Tante Potifar, majikannya. Ceritanya pada waktu itu Yusuf itu sudah menjadi asisten rumah tangga yang baik dan dia adalah seorang yang laki-laki yang menarik, muda, menarik gitu ya, sehingga Tante Potifar, majikannya itu mengajak berbuat yang tidak baik, yang tidak pantas dengan Yusuf. Dan dikatakan itu dia menggoda Yusuf tuh berkali-kali ya saudara-saudara, bukan satu kali berkali-kali. Tetapi Yusuf menggunakan haknya untuk menolak. Nah, kalau yang tadi itu negatif, kalau ini saya berikan yang positifnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Yusuf menolak gitu ya, menolak ajakan dari Tante Potifar. Jadi kalau dia misalnya menggunakan hak kebebasannya, kehendak bebasnya untuk mau gitu ya, akhirnya dia juga jatuh. Mungkin ceritanya jadi berbeda dengan yang kita tahu hari ini ya. Selain daripada cerita ini, saya juga ingin menceritakan kisah Yusuf yang setelahnya, saudara-saudara ya. Jadi setelah Yusuf sukses, setelah Yusuf menjadi wakilnya Firaun di Mesir, pada waktu itu saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Saudara masih ingat cerita itu ya? Nah, pada waktu itu si Yusuf itu
dengan mudah dia bisa membalas kejahatan dari saudara-saudaranya. Saudara bayangkan pada waktu muda dia dibuang oleh abang-abangnya sendiri ke dalam sumur, dia dijual oleh koko-kokonya sendiri ke orang itu ya, orang khalifah itu, pedagang itu. Bayangkan saudara dia dibuang. Dan setelah dia berhasil, harusnya secara nalar manusia, sebagai orang yang memiliki egoisme, pastikan minimal dia suruh orang lain untuk hajar gitu ya. Sebelum dia nanti mungkin maafkan juga begitu barangkali. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yusuf dengan berbesar hati menggunakan kehendak bebasnya untuk memaafkan. Jadi dia memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya. Dan itu sebenarnya adalah kehendak bebasnya dia, saudara. Dia juga bisa memilih untuk tidak memaafkan, bisa juga. Tetapi dia di sini menunjukkan suatu attitude yang sangat baik. Dia memilih untuk memaafkan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara itu hari ini memiliki ada orang yang bermasalah dengan saudara, ada orang yang mengecewakan saudara, Bapak Ibu juga bisa memilih apakah mau mendendam atau mau memaafkan atau mau mendoakan, gitu ya. Jadi Allah itu memberikan kuasa kepada kita untuk memilih apa yang harus dilakukan. Tentu saja Allah berfirman, maafkanlah, gitu ya. Pilihlah yang baik, pilihlah kebenaran. Ini contoh yang kedua, saya juga memberikan contoh yang ketiga, saudara-saudara, di dalam kisah Yosua. Pada waktu Yosua itu sudah hampir pensiun, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Di dalam Yosua 24 ayat 15, di sini firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Yosua berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Garis bawahi saudara, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini berarti Yosua memilih kehendak bebasnya untuk beribadah. Dia membawa keluarga besarnya untuk beribadah kepada Tuhan. Sedangkan kepada orang Israel ditantang nih, kalian mau ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan atau mau beribadah kepada Allah lain? Pilihlah pada hari ini. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita bisa diberikan pilihan. Apakah kita mau beribadah kepada Allah atau kita mau berhenti? Kita mau beribadahnya setengah-setengah atau mau all out? Kita mau lebih lagi atau biasa-biasa aja? Gitu kira-kira ya. Jadi sekali lagi ini contoh-contoh yang saya paparkan mengenai kehendak bebas di dalam perjanjian lama. Nah sekarang kita maju ke dalam perjanjian baru, yang ini mungkin Bapak Ibu akan sedikit nanti ada apa namanya ya, diskusi lah harusnya ya, kontroversi ini ya. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu Tuhan Yesus yang memilih dia untuk jadi murid, dan selama 3,5 tahun dia menjadi murid Yesus. Dia melayani bersama-sama, dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus bersama-sama, dan Yesus juga mengajari dia bersama-sama dengan murid yang lain hampir setiap hari. Bayangkan saudara, konon dikatakan mereka itu tinggalnya bareng-bareng saudara. Mereka mungkin ngontrak rumah gitu ya, tapi setiap hari bisa bersama. Tetapi kita sudah tahu ceritanya bahwa di akhir daripada hidupnya dia menjual gurunya dengan 30 keping perak. Setelah 5 tahun bersama juru selamat, namun Yudas Iskariot memilih jalannya sendiri. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya ya, kenapa Allah tidak mencegah Yudas Iskariot gitu ya? Mundur lagi ke yang tadi. Kenapa Allah tidak mencegah Hawa ataupun Adam untuk jatuh ke dalam dosa? Tidakkah Allah bisa mengirimkan malaikatnya untuk menghalangi Hawa untuk menyentuh dan mengambil buah daripada pengetahuan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu?
Kenapa Allah tidak melakukan itu? Jawabannya begini, saudaraku. Karena Allah telah memberikan kehendak bebas kepada manusia dan Allah tidak bisa semena-mena untuk membatalkan apa yang dia sudah tetapkan. Jadi dia bukan masalah tidak berkuasa atau bukan masalah berkuasa atau tidak, tapi dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Tahukah Bapak Ibu bahwa ada hal-hal yang Allah tidak bisa lakukan? Allah tidak bisa berdusta, Allah tidak bisa tidak adil, Allah tidak bisa tidak setia, Allah tidak bisa melanggar firman-Nya. Nah, demikian pula kenapa Allah tidak mencegah Hawa dan Adam untuk jatuh dalam dosa. Kenapa Allah tidak mau mencegah si Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan gantung diri gitu ya. Karena Allah tidak bisa semena-mena untuk membatalkan apa yang dia sudah tetapkan sendiri. Sebentar. Bapak Ibu, ada lagi contoh yang lain. Kalau tadi kan masih di Alkitab semua ya. Saya berikan sebuah kisah yang nyata ini saudaraku. Namanya adalah Charles Templeton. Charles Templeton ini adalah sahabat dari Billy Graham. Saudara kalau lihat kisahnya, jadi ceritanya Charles Templeton ini adalah seorang seorang hamba Tuhan yang sama berbakatnya seperti Billy Graham, gitu ya. Seorang Charles Templeton itu bahkan dikatakan dia lebih hebat daripada Billy Graham. Dia juga melayani orang-orang Amerika sampai ke bangsa-bangsa sampai ke Inggris, saudara-saudara. Jadi seorang Charles Templeton ini bukanlah seorang Kristen biasa, saudara-saudara. Dia itu ibaratnya itu kalau zaman sekarang mungkin ya Benny Hinn, seperti itulah. Orang yang sangat hebat, seorang penginjil yang sangat luar biasa. Tetapi pada akhir hidupnya, Charles Templeton itu berakhir menjadi seorang gnostik dan pada akhirnya dia menjadi seorang ateis. Bahkan dia melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan dia seperti melawan Tuhan. Dia menjadi publisher dari majalah majalah dewasa, Bapak Ibu. Itu benar-benar sangat berlawanan gitu ya. Nanti saudara bisa lihat kisahnya kenapa dia bisa murtad kita bilangnya setelah dia menjadi seorang pendeta yang hebat. Nah, kenapa dia bisa begitu? Saudara bisa lihat nanti. Saya tidak sempat waktu untuk membacakan kisahnya ya. Tapi ini adalah kisah yang kisah nyata yang terjadi bagaimana kehendak bebas itu diberikan kepada manusia, gitu ya. Nah, saya juga punya cerita saya sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi begini, teman yang membawa saya ke GBI. Jadi dulu ceritanya saya masih di gereja gereja yang lama, masih duniawi sekali lah ya. Itu ada seorang teman itu begitu saleh, begitu rohani. Kalau berdoa makan itu bisa sampai 5 menit. Saudara bisa bayangkan berdoa makan 5 menit. Waduh, lama sekali ya. Kita doa makan 30 detik, 1 menit udah paling lama. Dia kalau doa sama saya itu, aduh kita sampai malu kadang-kadang kalau makan di warung atau di restoran gitu ya. Sampai 5 menit dia berdoa. Lama sekali. Tapi setelah saya udah mulai aktif diajak dan kemudian saya melayani, saya masih bekerja sama nih ceritanya ya, karena dia teman satu kantor, satu pekerjaan. Dia sudah tidak lagi ikut Tuhan. Bahkan dia sudah kembali lagi ke kehidupan yang lama ya karena saya tinggal dan hidup bersama dengan dia saya tahu gitu ya. Dan nomor 7 ini masih banyak lagi saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu eh, jelaslah di Alkitab maupun di dunia ini bahwa kehendak bebas itu memang ada gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya Tuhan itu memberikan kehendak bebas? Kelihatannya kehendak bebas itu tidak baik bagi manusia begitu ya. Nah, apa sih tujuan daripada free will ini? Mungkin Bapak Ibu kan bertanya-tanya ya. Nah, di sini akan saya paparkan paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu karena alasan hubungan yang sejati. Karena alasan relationship. Relationship. Coba kita bilang sama-sama relationship.
Jadi Bapak Ibu, Allah sangat menginginkan hubungan cinta kasih dengan kita anak-anaknya. Katakan amin. Sekali lagi ya, Allah sangat menginginkan hubungan cinta kasih dengan anak-anaknya. Jadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa, mereka itu betul-betul menikmati persekutuan yang indah, yang manis setiap pagi atau setiap hari gitu ya. Mereka berjalan di taman, mereka berfellowship seperti seorang ayah dengan anaknya. Begitu indah, saudara-saudara. Dan Allah bisa menikmati cinta daripada Adam dan Hawa. Demikian pula Adam dan Hawa bisa menikmati cintanya Allah. Sedangkan saudaraku, kalau misalnya manusia tidak memiliki kehendak bebas, seperti misalnya manusia itu sudah di tolong ditekan dulu. Oke. Bapak Ibu, seandainya manusia itu tidak memiliki kehendak bebas seperti sudah disetting begitu ya, sudah seperti robot, maka pasti Allah tidak akan bisa menikmati persekutuan seperti itu. Saya berikan contoh ya Bapak Ibu, kalau mungkin di sini Bapak Ibu punya anak ataupun punya cucu yang punya boneka boneka yang bisa ngomong gitu ya. Anak kecil kan suka suka berhayal, dia ngobrol dengan boneka. Lalu boneka tersebut juga bisa ngobrol kan biasanya. Biasanya boneka bilang seperti ini ya, I love you, I love you, I love you gitu ya. Anak-anak kita ataupun cucu kita, wah senang mereka gitu ya. Itu adalah persekutuan dari anak-anak kita yang masih kecil sekali ya, 1 tahun 2 tahun oke lah. Kalau kita yang sudah umur seperti ini punya boneka yang bisa ngomong I love you ya, kita nggak akan rasa apa-apa. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah alasannya kenapa free will itu diberikan kepada manusia supaya Allah bisa menikmati cinta kasih dengan kita sebagai anak-anaknya. Saudara lihat di dalam Ayub 7 ayat 17 dikatakan begini ya. Ayub 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Bapak Ibu sebagai umat ciptaan, sebagai anak ciptaan Allah itu ingin bersekutu dengan kita. Dikatakan kau anggap agung, kau perhatikan, kau datangi setiap pagi katanya dan kau uji setiap saat. Jadi Allah itu sangat merindukan persekutuan kasih dengan kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka dibuang dari Taman Eden, maka Allah itu kalau pakai bahasa manusia itu sangat-sangat bersedih Bapak Ibu karena sekarang hubungannya menjadi putus. Lalu selanjutnya manusia tidak lagi dapat bersekutu dengan Allah dengan manis. Ya, umat Israel harus datang kepada Tuhan dengan membawa korban kepada Tuhan melalui imam. Tidak bisa langsung lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau datang kepada Tuhan harus titip persembahan kepada kami, kepada Pak Gembala, kepada kita para dalam tanda petik pemimpin rohani, tidak bisa langsung lagi. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dikatakan tirai bait suci itu terkoyak, maka kembali dipulihkanlah hubungan itu ya, supaya hubungan yang tadinya rusak itu bisa pulih kembali. Jadi setelah Yesus mati, maka hubungan ini kembali dipulihkan. Jadi itu alasannya ya Bapak Ibu. Yang pertama. Alasan yang kedua, selain daripada relationship, tentu saja adalah alasan tanggung jawab. Agar manusia itu memiliki tanggung jawab sebagai ciptaan. Tuhan berfirman di dalam Kejadian 2 ayat 17, semua pohon ini kamu boleh makan tadi buahnya, kecuali ini dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu jangan punya apa namanya ya, pikiran bahwa Allah itu kok jahat begitu ya. Tidak, saudaraku. Allah itu sama sekali tidak memiliki hal yang jahat dalam dirinya. Dia itu memiliki itikat yang sangat-sangat baik. Meskipun di sini dikatakan pada sehari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini merupakan sebuah tanggung jawab supaya manusia tahu bahwa kalau kamu menabur
ini, kamu akan menuai ini. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sampai hari ini, kita pun masih diberikan hukum yang satu ini, saudaraku, yaitu hukum tabur tuai, tanggung jawab. Nah, masalahnya, Allah, kalau kita tidak memiliki free will, Allah tidak bisa menuntut tanggung jawab jika tidak diberikan free will. Ya seandainya kita sudah pasti jatuh di dalam dosa begitu kan, kita sudah pasti disetting untuk jatuh dalam dosa, Allah tidak bisa meminta pertanggungjawaban, orang kita pasti jatuh dalam dosa kok gitu ya. Sedangkan kita itu sebetulnya, maaf, Adam dan Hawa itu memiliki potensi, memiliki kemungkinan untuk tidak jatuh dalam dosa sampai selamanya, saudaraku. Kalau saja dia mempergunakan kebebasan free will-nya dengan baik gitu. Jadi supaya kita bisa dimintai pertanggungjawaban, maka diperlukanlah yang namanya free will. Itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini sebenarnya mirip dengan yang kedua tadi, tanggung jawab, tetapi ini lebih kepada potensi. Kita baca dulu ayatnya ya. Kejadian 1 ayat 8. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, kepada manusia itu diberikan yang namanya potensi dan kreativitas. Kalau di dalam Matius 25 itu dikatakan kepada manusia diberikan talenta. Ada yang diberikan satu, ada yang diberikan dua, ada yang diberikan lima. Jadi Allah itu cuma memberikan potensi. Tadi kita kan diberikan pikiran, perasaan, kehendak. Kita diberikan akal untuk menimbang. Kita mau memaksimalkan talenta kita, yang satu jadi dua, yang dua jadi empat, yang lima jadi 10, atau ya sudahlah, satu saja cukuplah, atau dua saja cukuplah. Padahal jangan-jangan mungkin kita di sini, atau anak-anak kita, anak-anak saudara, memiliki potensi bisa mencapai 6 misalnya. Dia baru mencapai dua saja, dia sudah berhenti. Nah, sebenarnya Allah ingin kita mencapai yang maksimal, Bapak Ibu. Jadi Allah itu tidak membatasi apa yang ingin kita kerjakan. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar dalam hidup kita, di sini banyak orang tua, ini juga bisa saudara ajarkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu kita ajari untuk bermimpi menjadi orang yang hebat, itu silakan. Itu tidak ada yang salah. Jangan-jangan dia sedang melakukan kehendak Allah. Justru sebaliknya, kalau dia mudah menyerah, dia bilang, ya begini aja lah, cukuplah. Yang penting ya cukuplah, cukuplah buat makan gitu ya. Tidak, saudaraku. Jadi kepada manusia itu diberikan potensi untuk berkarya, potensi untuk menghasilkan sesuatu, ya, untuk menjadi kemuliaan bagi Allah saja ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak diberikan free will ataupun kehendak bebas, ya ini tidak bisa berkembang gitu ya. Jadi kita seperti robot aja gitu, sudah disetting, si A, si Tohab ini kamu akan begini, pasti begini, tinggal ngejalanin aja gitu ya. Kita tidak bisa berkarya. Jadi Allah itu menghendaki anak-anaknya itu mengembangkan potensi dan kreativitasnya, makanya diberikan free will. Itu alasannya kira-kira Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditambah lagi, masih banyak lagi mungkin alasan yang lain. Nah, sekarang kita melihat kenapa free will itu menjadi salah gitu kan ya. Selama kehendak bebas itu digunakan dengan baik, ya fine-fine aja, baik-baik saja gitu ya. Kenyataannya kehendak bebas diberikan malah menjadi sumber masalah gitu ya. Kita semua jadi berdosa karena Adam berdosa, semua manusia jadi berdosa. Nah, nanti itu balik lagi ke pelajaran yang itu. Sekarang kita lihat dulu kenapa kenapa free will manusia jadi menyimpang dari kehendak Allah. Seharusnya kehendak bebas manusia itu kan untuk memuliakan Allah.
untuk memuliakan Allah, ternyata dipakai untuk menista Allah, untuk menghujat Allah, gitu, untuk melawan Allah. Berapa banyak orang manusia hari ini melawan Allah, menista Allah, gitu ya, mengolok-olok Allah, mentang-mentang mereka diberikan kehendak bebas. Gitu. Mereka tidak tahu bahwa mereka suatu hari nanti akan dihakimi. Nah, kita lihat di sini alasan yang pertama adalah karena godaan iblis. Kita lihat tadi Hawa dan Adam digoda terus-menerus dalam Kejadian 3. Saya percaya bahwa meskipun di dalam Alkitab dikatakan ular itu menggoda Hawa, ya, dikatakan ya cuma satu kali aja. Dialognya itu kan tidak berulang-ulang. Tapi saya mempercayainya bahwa ini pasti tidak satu kali, dua kali digodanya ya. Barangkali ini berkali-kali, seperti juga tadi Tante Potifar menggoda Yusuf, ini pasti berkali-kali gitu ya. Dan karena manusia itu mau digoda, dia tidak taat kepada firman Allah, tidak tunduk kepada Allah, maka dia jatuh. Bandingkan dengan Yesus di dalam Matius 4 juga digodain juga sampai 3 kali ya. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah roti batu ini jadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah, sembahlah aku. 3 kali Yesus digoda, tetapi 3 kali pula Yesus menang karena dia menggunakan firman Tuhan. Nanti kita lihat ya. Nah, yang kedua, saudaraku, kalau yang pertama ini kita sudah paham lah pasti ya. Yang kedua, kenapa free will itu menyimpang dari kehendak Allah? Karena kedagingan dan kebiasaan masa lalu. Orang yang memiliki ketagihan seperti narkoba, ketagihan pornografi, kecanduan gadget, handphone, marah-marah gitu ya, tabiat lama yang pelit, tabiat pemalas, itu seringkali, saudaraku, ini tidak mutlak ya saudara, seringkali tidak berkuasa untuk mengendalikan dirinya. Makanya kalau dalam filsafat itu ada namanya determinisme, Bapak Ibu. Determinism. Jadi mereka bilang itu free will is a delusion. Free will is illusion. Karena hal ini gitu. Kalau manusia itu sudah memiliki masa lalu seperti ini, mereka misalnya memiliki keterikatan dengan narkoba, ketika mereka itu misalnya lagi kepengen mengkonsumsi narkoba, maka apapun harus dilakukan, saudara. Mereka tidak berkuasa sama sekali. Mereka bisa mereka bisa jadi jahat, mereka bisa menjual apa saja. Teman saya bercerita seorang yang kecanduan narkoba, dia jual eh, tabung gas, dia jual TV tabung gitu ya, zaman itu masih TV tabung karena dia mau menggunakannya untuk narkoba. Jadi memang benar bahwa masa lalu, bahwa ketagihan, kecanduan itu bisa mempengaruhi kehendak bebas juga, ya. Jadi saya pada titik tertentu bisa menerima teori determinisme itu, tapi tidak mutlak ya. Kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, kita tahu bahwa kita pun bisa dimerdekakan dari segala masa lalu kita yang buruk. Amin, Bapak Ibu. Orang-orang yang memiliki kecanduan bisa dipulihkan. Orang-orang yang memiliki apa saja, pornografi, narkoba, kecanduan gadget, yang sering marah-marah, itu kita bisa dipulihkan. Karena kita tahu bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kita, kata firman Tuhan ya. Jadi kedagingan maupun kebiasaan masa lalu itu bisa. Nah, oleh karena itu kita perlu membangun kebiasaan yang baru, yang rohani, Bapak Ibu ya, supaya kebiasaan barulah yang mendominasi kehidupan kita, supaya kita tidak lagi terbelenggu. Karena pada saat kita terbelenggu, kita tidak berkuasa untuk melawan kehendak itu sendiri. Oke, yang ketiga, tentu saja karena orang tersebut tidak melekat pada Tuhan dan firman-Nya. Hawa, Adam dan Hawa tadi juga sama ya. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak taat. Artinya mereka tidak melekat pada Tuhan. Mereka malah mendengarkan si iblis dan mereka tidak ingat lagi kepada firman Allah. Bandingkan dengan Tuhan Yesus tadi ya, yang saya baca Matius 4
ayat 3, 4 dan seterusnya itu Yesus dicoba di padang gurun karena dia melekat kepada firman, melekat kepada Roh Kudus, maka dia bisa menang, ya. Di sini ada Mazmur 119 ayat 9 dikatakan begini ya. Dengan apakah seorang muda dapat menjaga hidup tetap bersih, tetap kudus, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 109. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang keempat, kenapa free will itu bisa menyimpang begitu ya? Karena tidak mau atau karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara bisa membaca itu di dalam Roma 8 ayat 1 dan seterusnya. Sebab orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis dia menuruti kehendak daging, ya. Orang yang menuruti kehendak daging ada pada masalah yang tadi yang nomor 2 ini ya. Orang yang hidup dalam kedagingan otomatis dia tidak lagi berkuasa untuk mengontrol eh, dirinya, gitu ya. Paulus pernah berkata begini, saudaraku ya, aku menguasai tubuhku dan menguasai sepenuhnya supaya setelah aku memberitakan Injil aku sendiri tidak ditolak. Aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya. Gitu. Jadi kalau kita mau bagaimana agar free will kita berpadanan dengan kehendak Allah. Jadi ini solusi gitu kira-kira ya. Solusi supaya kehendak bebas kita itu tidak menyimpang seperti yang barusan, maka ini adalah solusinya. Ini kita sudah masuk dalam bagian terakhir Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja kita harus melekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Baca sama-sama Bapak Ibu, satu, dua, tiga, melekat pada Tuhan dan firman-Nya. Jadi begini saudaraku, kita memang memiliki kehendak bebas. Itu benar ya. Tapi kehendak bebas kita itu kita bisa serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang menuntun jalan-jalan kita. Makanya ada firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 37 ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apakah ayat itu tidak bertentangan Pak dengan kehendak bebas? Kan dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nah, saudara kalau berhenti sampai di situ, memang sepertinya bertentangan. Tetapi kalimat berikutnya berkata, yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang hidupnya berkenan kepada Allah. Artinya yang hatinya melekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Artinya orang yang menyerahkan hak free will-nya kepada Allah. Sehingga Allah yang membimbing dia, Allah yang menuntun langkah-langkahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kehendak bebas kita itu kita bisa serahkan kepada Tuhan supaya Allah yang membimbing kita ya, mengambil alih kalau bahasa kitanya ya. Tentu saja kita meminta untuk beri diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mari kita bangun kebiasaan yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Karena tadi itu kalau kita memiliki kebiasaan yang buruk, yang lama itu susah untuk ditaklukkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih belum bisa mengontrol kemarahan pada titik tertentu, Bapak Ibu sebenarnya udah bilang nih, aku nggak mau marah nih, aku nggak mau marah nih, tapi kok tiba-tiba marah gitu ya? Karena itu kebiasaan yang lama masih ada di situ. Makanya kita bangun kebiasaan yang baru yang sesuai dengan firman Allah. Tentu saja yang terakhir kita harus lawan godaan iblis. Amin Bapak Ibu. Katakan amin. Amin. Oke Bapak Ibu, presentasi saya sampai di sini saja. Ada pantun ya buat Bapak Ibu. Mana dia? Jalan-jalan ke Bekasi, cukup sekian dan terima kasih. Ini beberapa sumber yang saya gunakan dalam presentasi kita malam hari ini, saudaraku ya. Boleh lihat di sini. Sementara demikian, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Denny untuk memandu kita dalam tanya jawab. Kalau nanti tidak ada yang bertanya, saya juga sudah menyiapkan pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bahan diskusi maksudnya. Silakan Pak Den. Ya, baik. Terima kasih buat Pak Tohab.
atas paparannya. Eh, nah, Bapak Ibu, kam- kami membuka ruang pertanyaan, kok ruang saksian, ruang pertanyaan. Bapak Ibu yang mau bertanya tentang free will, tentang kehendak bebas, mungkin sudah ada pertanyaan dalam kepala Bapak Ibu, silahkan bertanya, bisa langsung. Saya buka ruang untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu yang lagi berpikir, ini ada yang nanya, Pak Tohab. Ada yang nanya Ya, begini, kan kehendak bebas. Eh, em, itu Nabi Yunus, Yunus Pak Tohab. Yunus oke, itu kan oke. Tuhan perintahkan untuk ke mana? Untuk ke Niniwe gitu ya. Tarsis, Ke anyway, Niniwe kan? Ya. pergi ke Yunus Tarsis. diperintahkan, Tuhan berpintahkan gini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3 dikatakan begini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, dia ini kan disuruh Tuhan, tapi Yunus menggunakan kehendak bebasnya untuk tidak mau tunduk pada perintah Tuhan. Dia lari ke Tarsis. Tapi kita lihat kalau dibaca di sini kan Tuhan sepertinya tidak memberikan kehendak bebas pada Yunus. Di ayat 4 dikatakan Tuhan turunkan angin ribut ke laut. Wah, gitu ya. Lalu singkat cerita Yunus dibuang dari kapalnya, lautnya berhenti. Dan dikatakan atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar gitu kan ya. Jadi Hmm, seakan-akan Yunus ini nggak punya kehendak bebas loh Pak. Dipaksa Tuhan. Nggak bisa, lu mesti kabarin ke Niniwe. Lu mau kabur kemana? Lu mau dilempar ke laut biar dia... mungkin Yunus berpikir, ah biar saya matilah. Lempar ke laut. Ditelan ikan. Gitu ya. Dan seterusnya. Pada akhirnya Yunus pun mengikuti kehendak Tuhan. Nah itu gimana Pak kalau dari sisi kehendak bebas? Silakan Pak Toha. ya, ya. Terima kasih Pak Denny. Bagus sekali pertanyaannya, Pak. Jadi justru kita mungkin mau melihatnya dari sisi kasih karunia, gitu ya. Memang betul bahwa pada waktu pertama kali Allah merintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, dia melawan gitu ya, dia pergi malah ke arah Tarsis. Yunus betul, dia menggunakan kehendak bebasnya dengan cara yang salah. Lalu kemudian Allah sepertinya memaksakan kehendaknya yang kedua kali untuk menyuruh kembali Yunus pergi ke eh, Niniwe kembali gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya eh, Allah bukannya memaksakan kehendaknya, justru Allah itu memberikan kesempatan kedua melalui anugerahnya yang besar kepada Yunus gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Yunus, apakah Yunus kamu sekarang masih mau menggunakan kehendak bebas kamu untuk walaupun alasannya juga masuk akal gitu ya. Kenapa Yunus itu nggak mau ke situ kan ada alasannya juga sebenarnya gitu ya. Nah, sekarang setelah diberikan kesempatan kedua oleh Allah, apakah kamu masih tetap mau ngotot juga, ngeyel juga gitu kira-kira ya? Atau sekarang kamu mau tunduk pada Allah, mau taat, mau pergi ke Niniwe? Dan kita tahu ceritanya, Yunus akhirnya nurut dan pergi ke Niniwe. Itu menurut saya juga mirip mirip dengan kisah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya dalam Lukas 15 ya kepada anak anak bungsu itu ya. Anak bungsu itu memilih kehendak bebasnya untuk pergi meninggalkan orang tuanya dengan berfoya-foya gitu kan ya. Lalu kemudian setelah dia melarat, setelah dia mau makan aja nggak bisa gitu ya, tapi dia dia ingat di rumah bapaknya itu makanannya melimpah. Nah, di situ dia kembali memilih untuk kembali kepada Allah. Dan kita tahu ceritanya Allah menerima anak tersebut kembali sebagai putra putra mahkotanya atau putra kandungnya. Jadi saya melihatnya di situ Pak Den, Allah bukannya mengambil kehendak bebasnya atau memaksakan kehendak bebasnya si Yunus, tapi justru dia oleh anugerahnya dia memberikan kesempatan kedua kepada Yunus.
Begitu, Pak. Oke, thank you Pak. Pak Tohab, thank you. Ya, sama-sama. Baik, semua kawan-kawan yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Biasanya kayak Pak Joko, Pak Joshua, ini udah mau nanya biasanya. Pak Joko tadi ada ya? Pak Joko ada. Ya, sambil menunggu yang lain untuk bertanya. Ya, ya, shalom, Ya, silakan. Ya, Saudara shalom, Joshua. Pak. Pak, mau tanya yang tadi dong, Pak. Di poin yang keempat, Pak. Kan tadi dikatakan tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ya, Pak. Itu bisa dijelaskan lebih detail nggak? Maksudnya seperti gimana, Pak? Oke. Di dalam Roma ya, Jadi Roma. ini kan jadi poinnya di sini kan Pak Joshua adalah kenapa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu bisa salah menggunakan kehendak bebasnya gitu ya. Ini kan ceritanya kita salah menggunakan kehendak bebas. Nah, ada empat alasan kenapa kita bisa jadi menyimpang kehendak bebas kita. Nah, yang terakhir itu adalah karena kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, otomatis kita bisa mengerti kehendak Allah, ya, maka kita tidak akan salah dalam menggunakan kehendak bebas kita. Seperti misalnya Adam dan Hawa saja gitu ya, kalau kita kembali lagi ke kejatuhan itu. Kalau mereka hidup oleh Roh Kudus gitu ya, bahasa kita yang sekarang nih ya, konsepnya zaman itu kan memang berbeda lah kira-kira. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus, mereka melekat kepada Allah, kan mereka tahu bahwa itu adalah larangan. Otomatis orang hidup yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu hidupnya selalu ingin menyelaraskan hidupnya dengan Allah. Dia tidak mungkin ingin uh, melakukan apa yang sudah dilarang oleh Bapa. Jadi penjelasannya adalah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kemungkinannya bahkan sebenarnya kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri kan, gitu ya. Tapi seandainya kita ini, kalau bahasa kita di gereja kita ini kan hidup dalam keintiman dengan Allah, memiliki saat teduh yang baik, memiliki doa yang baik, saya percaya kita tidak akan dengan mudah jatuh ke dalam kehendak bebas yang salah. Jadi yang dijelaskan di sini Pak Joshua adalah uh, kenapa sih manusia itu bisa menyimpang gitu ya. Jadi kok jadi jahat ya orang ini ya. Kenapa ya si Charles Templeton yang sudah jadi penginjil, sudah mendunia gitu, bikin KKR, sembuhin orang, kok bisa jadi ateis gitu? Ya salah satunya itu karena dia tidak mau dipimpin Roh Kudus. Kira-kira gitu Pak Jas. Yang lain, Bapak Ibu? Jadi ini biasanya kalau nggak ada yang nanya, ada dua hal ya, Pak Tohab ya. Sudah Iya, mengerti semuanya, atau nggak ngerti sama sekali, jadi nggak tahu mau tanya apa gitu. gitu ya. Bapak Bapak Ibu, Ibu yang mau, materi sebenarnya materi free will ini tuh materi yang dalam tanda petik tuh banyak kontroversinya ya. Saya tadinya berharap Bapak Ibu pasti akan banyak bertanya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin belum mau bertanya, maka bolehkah saya yang bertanya? Gitu ya. Artinya boleh supaya dong, boleh dong. boleh ya. Bapak Ibu di sini saya menyediakan bahan diskusi ya. Jadi tentunya kita ambil dari yang tadi saja ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Sini saya menyajikan ada 5 pertanyaan yang berupa diskusi. Ya. Boleh nunjuk seseorang nggak Pak Den ya? Boleh dong, Pak, boleh. Boleh ya. Oke. Saya mungkin menunjuk kepada tadi ada Pak Pegi ya. Pak Pegi mungkin boleh ya? Pak Ibu Peggy Pegi. kali, Pak. Oke, Ibu Pegi Saya ya. Mohon maaf ya. Ibu Oh, Peggy. Pak Swanda, Pak Swanda. Ini Pak Swanda, Pak namanya. Oke.
Judulnya aja tidak diganti, Pak Toha. Ya, Judulnya nih masih apa bekas Zoom istri saya. Jadi saya namanya tulisnya saya nggak ganti, Peggy harusnya Pak Suwandi ya. Suanda. Suwanda, baik. Pak Suwanda, saya Bapak boleh diskusi ya dengan kita di sini ya. Nomor 3 nih Pak. Kalau boleh memilih, Pak Suwanda lebih memilih kehendak bebas atau diprogram seperti robot. Nanti mungkin ini boleh ada yang lain juga mau memilih apa boleh ya. Silakan ditunggu yang lain saya akan bertanya. Silakan Pak Suwanda. Saya jawab nih sekarang, Pak. Iya, silakan Pak. Pastinya kehendak bebas, Pak. Karena Kehendak bebas tadi seperti yang Pak Toab sudah bilang bahwa kita akan lebih merasa bahwa kita mengasihi dengan tulus tuh karena kita punya kehendak bebas. Robot oke. nggak punya ketulusan hati. Robot Yes. hanya ada kepatuhan. Oke. Setuju Pak. Ada lagi Pak? Eh, untuk sementara itu dulu. Kasih Oke. kesempatan yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin saya bertanya pertanyaan yang sama kepada Ibu Nancy mungkin. Saya tanya ya. Jadi Ibu kalau boleh memilih nih, Ibu mau mau memiliki kehendak bebas atau mau diprogram seperti robot? Itu pertanyaannya. Sama seperti Pak Swanda ya, pasti saya akan memilih kehendak bebas. Karena dengan kehendak bebas saya bisa mengekspresikan apa yang saya kehendaki, ya, tidak mengikuti apa yang apa diprogram gitu ya. Kalau diprogram tentu kita eh, nggak punya itu ya, nggak punya feeling gitu, nggak punya perasaan ya. Ya seperti fungsinya robot yang hanya punya kepatuhan saja. Ya Yes, jadi yes. seperti yang kita lihat sekarang ini pun kebanyakan seperti apa umat Muslim gitu ya. Mereka tuh sepertinya Hmm, kalau saya melihat seperti di program ya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan gitu. Tapi hatinya mereka belum tentu mengerti, tapi mereka hanya melakukan kepatuhan seperti baik, menjalankan ini itu seperti itu gitu ya. Kalau baik. kita kan nggak seperti itu. Ya, Jadi harus makasih. keluar dari hati Ibu ya. Oke, baik. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Mungkin saya ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu? Atau saya lanjutkan saya bertanya terus? Saya tanya deh, Pak. Iya, silakan Pak Suwanda. Kalau tadi itu nge-refer ke pendeta Charles Templeton ya. Iya, Charles Templeton itu adalah orang yang pastinya punya pengalaman bergaul erat dengan Tuhan. Apalagi iya, dia sudah jadi penginjil yang luar biasa. iya. Kalau dia saja bisa seperti itu, bagaimana dengan kita? Artinya bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap free will ini ya Pak. Ya. Jadi seharusnya kita memandang seperti apa free will ini. Kalau kita bilang tadi, memang dari free will itu kita bisa merasakan ketulusan hati dalam mencintai. Tapi dalam konteksnya bersama pergaulan kita, pengenalan kita pribadi dengan Tuhan, seringkali free will ini juga kalau dibilang tadi Pak Tohab bilang bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan seorang yang dipimpin Roh Kudus seperti Charles Templeton aja bisa tetap hilang, bisa tetap berpaling dari Tuhan, ya kan? Lalu Betul Pak. betapa betapa apa namanya riskannya kondisi ini gitu kan. Ya, Charles Templeton itu orang yang faham, ya istilahnya jauh
di atas rata-rata dibanding kita. Mm. Apalagi kita gitu yang dengan segala keterbatasan dan segala kesederhanaan pemahaman baik mengenai firman Tuhan maupun pergaulan pribadi dengan Tuhan. Artinya posisi kita itu sangat rentan. Betul nggak? Kurang lebih seperti itu. Nah, poinnya adalah bagaimana ya memposisikan diri kita dengan Tuhan agar supaya hidup kita itu eh, tetap ada dalam lindungan Tuhan. Jadi kita enggak melenceng, ya kan? Itu yang Iya, utama iya. yang mungkin perlu kita miliki, ya pemahaman seperti ini. Itu Pak pertanyaan. Wah, ternyata tes tes. Halo? Iya, Oh, kamera saya lagi yang jamnya. Oke, bisa dengar ya Bapak Ibu ya? Bisa dengan Pak, aman. Baik, baik. Terima kasih Pak Suwanda atas pertanyaannya, baik sekali Pak. Eh, Satu sisi kita setuju dengan statement Bapak tadi dalam pengertian si Charles Templeton ini seorang yang kalau boleh dibilang seorang yang sudah diselamatkan lah gitu ya. Eh, dengan pengertian kita ya di GBI kita berkata itu sudah diselamatkan dan mungkin dia sudah dewasa rohani karena dia sudah berkhotbah seperti itu. Tetapi kalau kita lihat lagi sebenarnya kan pada waktu dia itu mulai eh, masalah muncul ketika dia mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan tentang keadilan dan kedaulatannya Tuhan. Gitu ya. Waktu itu kalau tidak salah dia melihat sebuah foto gitu ya, seorang anak di Afrika yang kelaparan dengan pusung lapar ya kalau tidak salah itu kisahnya ya. Lalu dia bertanya di mana Tuhan gitu ya. Jadi menurut saya kecurigaan kita kepada Tuhan itu sudah merupakan sebuah celah. Ya Pak Suwanda ya. Jadi itu sebuah celah. Jadi dia bertanya tentang keadilan Tuhan. Berarti Allah itu tidak berkuasa. Berarti Allah itu tidak adil. Berarti Allah itu tidak cukup kuasanya untuk memelihara alam semesta ini. Sehingga dia jadi mempertanyakan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Itu yang kita sebut pakai bahasa kita dengan dia membuka celah, Pak Suwanda. Dan eh, saya percaya dia tidak menemukan jawaban yang memadai. Kita tidak tahu follow up-nya bagaimana ya. Tapi seandainya saja dia menemukan pertanyaan itu lalu dia berdiskusi seperti kita di sini gitu. Kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembala. Oh, semua masalah itu kan ada jawabannya ya. Semua penderitaan di dunia ini tuh ada sebab dan akibatnya. Itu bisa dijelaskan kan semuanya. Nah, menurut saya pertanyaan dia mengenai kedaulatan Allah itulah pintu masuknya imannya mulai goyah. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika seseorang itu mulai semakin tinggi ilmunya gitu ya, seperti kami yang belajar di kelas teologi itu kan kita belajar tentang filsafat ya. Filsafat itu juga kita belajar juga tentang filsafatnya orang-orang yang nggak benar. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kita di kampus itu hanya belajar yang benar-benar, yang nggak benar pun kita pelajari juga. Nah, disitulah kita nanti mau tetap berpegang pada firman Tuhan, mau kembali kepada Tuhan, atau kita mau ikut nih aja apa pelajaran. Ini kan kita belajar sesuatu nih, tetapi pelajaran ini ternyata tuh menurut mereka God is dead. Gitu. Ada teori seperti itu. Ada, ada Nietzsche berkata seperti itu. Nah, dan kalau kita baca misalnya bukunya God is Dead, lama-lama kita kalau baca buku itu, lama-lama kita pun mungkin bisa goyah iman kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu juga di sini diingatkan juga perlu berhati-hati dengan eh, pelajaran pengajaran gitu ya. Kadang-kadang tanpa sadar pengajaran-pengajaran itu bisa menggiring kita kepada sesuatu yang menyimpang dari Tuhan. Mungkin awalnya sedikit saja gitu ya. Mungkin itu hanya berupa kritik saja gitu ya. Berupa kritikan, kritikan kepada pemimpin, kritikan kepada ajaran gereja ini,
lalu lama-lama tidak puas, lalu itu celah sebetulnya ya. Kita kan nggak boleh berikan celah. Nah, lalu timbullah kecewa, lalu dikompori lagi sama iblis, ketemulah dengan teman yang kecewa, lalu berlanjut Pak. Gitu. Hmm. Dari situ sih menurut saya ya. Nah, kalau misalnya kalau kita di sini kan saudara ini kan sudah komunitas gitu ya. Ada komsel, ada penggembalaan. Kalau ada pertanyaan tentang Tuhan, tentang ketidakadilan dalam kehidupannya itu kan bisa ditanyakan. Kenapa ya Pak bisa seperti ini? Kenapa ya orang benar menderita? Kenapa ya saya sudah sungguh-sungguh tetapi malah bangkrut? Kenapa ya orang yang sungguh-sungguh bisa kehilangan anak yang masih muda? Itu semua pertanyaan kan bisa dijawab, Pak Suwanda ya. Ada jawabannya sebetulnya. Hmm. Nah, tapi kenapa si Charles Stapleton akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa eh, Tuhan itu tidak ada. Nah, jadi kalau jawaban saya ya Pak, Hmm. kita tidak perlu seperti serohaninya dia dalam pengertian bukan masalah pengetahuan orang tentang Alkitab yang membuat orang itu dewasa rohani atau mencintai Tuhan, tetapi ketika kita memilih untuk tetap di dalam sebuah di dalam Tuhan melalui gereja, melalui komunitas. Nah, itulah yang memelihara iman kita, Pak. Itulah yang membuat kita tetap bertahan di sini. Walaupun sepertinya pengiringan kita akan Tuhan lama-lama akan dianggap bodoh menurut dunia ini gitu kan. Mereka bilang apalah kalian itu ya, apalagi zaman sekarang ini sudah begitu canggih. Tapi kita masih percaya seperti hal-hal seperti ini menurut mereka ini kan semacam tahayul-tahayul gitu. Tapi kita percaya kami tahu apa yang kami percayai karena kami mengenal siapa yang kami layani dan kami sembah. Gitu Pak ya. Makanya menurut saya persekutuan pribadi dengan Tuhan itu menjadi sangat penting. Sekali lagi persekutuan pribadi itu Pak. Kalau misalnya kita sudah ketemu dengan dia secara pribadi, menurut saya seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Roni, meskipun anda bisa membuktikan secara teori bahwa Yesus itu bukan Tuhan, secara teori, secara ilmiah, secara apapun, tetapi saya sekali-sekali tidak akan pernah lagi bisa meninggalkan Yesus karena saya sudah ketemu dengan Yesus dan Yesus sudah hidup dalam diri saya. Seperti itu sih menurut saya, Pak. Jadi mungkin ya salah Simpleton ini kita tidak tahu juga. Kira-kira gitu Pak Suwanda ya. Iya, makasih. Ya, Pak. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya, Pak Tohab, kameranya mungkin bisa apa yang Pak, di restart dulu atau gimana Pak ya? Karena Pak Tohab gelap Pak di sini Pak. Oh, gitu Kita ya. melihat kita melihat Bapak seperti waktu dunia belum diciptakan Pak. Wah, akhirnya Oke. terbitlah terang. Haleluya. Oke, Pak Tohab, Ya. pertanyaan berikutnya sekarang. Selamat malam, Pastor. Mau tanya, manusia diciptakan memiliki kehendak bebas, tapi dalam memilih ditetapkan batasan surga dan neraka. Sejauh mana kendali Tuhan atas kehendak bebas manusia, dan sejauh mana kendali iblis atas kehendak bebas manusia? Terima kasih, Pastor. Sejauh mana kendali Tuhan atas kehendak manusia dan sejauh mana kendali iblis atas kehendak bebas manusia. Berarti ini kita sedang dipertanyakan Tuhan itu kebebasannya seberapa dan iblis berapa, kira-kira gitu nih ya. Iya, Bapak Ibu eh, jangan lupa ya, kita ingatkan kembali kepada konsep keselamatan ya. Kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh iman kepada Kristus. Amin. Dan semua Anda yang ada di Zoom ini tidak ada pun satu orang pun yang bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan kecuali Roh Kudus yang membawa saudara semuanya ke sini. Itu yang disebutkan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi ini kita harus ngerti, ini kita harus setuju dan pahami dulu. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhanlah yang memilih kita. Jadi kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan telah memilih kita. Nah, tetapi kalau kita melihat begitu ya, ada Charles Templeton, ada ada Yudas Iskariot yang paling ekstrim gitu ya, murid sendiri, murid yang privat gitu ya, bisa memilih jalannya sendiri. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu memang bisa untuk memutuskan untuk meninggalkan Tuhan.
Tetapi sejauh mana? Ya sejauh kita mau mempertanyakan kedaulatannya Tuhan. Setelah kita tidak lagi mempercayai Tuhan, maka berarti pada saat itu kita tidak lagi menganggap bahwa Tuhan itu berkuasa. Sejauh mana Tuhan berkuasa membatasi kita, dikembalikan lagi kepada kita, saudara-saudara. Begini ya, Bapak Ibu, tentunya kehendak bebas kita itu juga terbatas. Sekali lagi ya, kehendak bebas kita itu juga terbatas. Kenapa terbatas? Karena kita ini kan sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, gitu ya. Sudah menyerahkan kebebasan kita kepada Allah. Jadi dengan kata lain, tadi saya katakan kan ya, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kita ini yang ada di sini sekarang bisa hidup seperti ini dan kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Allah. Dengan kata lain sebenarnya kita bisa berbuat seperti yang kita mau. Tetapi karena kita sudah menyerahkan kehendak kita kepada Allah, maka Allah lah yang membimbing kita untuk melakukan tindakan kita melalui Roh Kudusnya. Sedangkan kalau iblis itu dia hanya bisa menggoda saja, Ibu. Iblis itu tidak bisa menyesatkan kita sebenarnya ya. Dia tidak bisa menarik kita keluar dari kasih karunia Allah, tetapi dia hanya bisa menggoda saja. Tetapi jangan jangan lupa, dia menggoda dengan berbagai macam cara. Dia menggoda kita dengan kenikmatan dunia, dengan permasalahan hidup, dengan kecewa kepada pemimpin. Itu celah yang dia buat sedikit-sedikit sedikit-sedikit. Tetapi kan dia konsisten ya. Iblis itu konsisten dan pada titik tertentu tidak sadar bahwa orang tersebut sudah menyimpang dari kasih karunia dan dia sudah berhasil membuat orang tersebut tidak lagi mempercayai kepada Allah. Jadi sekali lagi kira-kira agak sulit ya membandingkan seperti itu. Yang jelas iblis itu tidak berkuasa untuk mengambil kehendak bebas kita. Sedangkan Allah itu kita tadi kan udah sepakat ya bahwa Allah memberikan kita kehendak bebas. Kecuali kalau kita kembalikan lagi kehendak bebas kita itu kepada Allah. Sehingga Allah lah yang akan membimbing kita. Bukan 100% mengendalikan kehidupan kita, tetapi yang akan mengarahkan jalan-jalan kita. Kira-kira gitu jawaban saya. Ya, Pak Julius, gimana? Apakah ada tambahan pertanyaan? Oke, Pak. Pak, mengenai kehendak bebas ini, Pak. Saya lanjutkan, Ya, saya tanya, Pak ya. Terus saya terpikir gini, Pak. Apakah kehendak bebas yang Tuhan berikan ini ada gini, Pak, maksudnya diberikan pada tingkat kematangan rohani tertentu, Pak. Karena saya bayangkan begini, saya orang tua, saya punya anak. Ya saya suka sih anak saya punya kehendak bebas, sayang sama saya gitu kan ya. Tapi hmm, tentunya kalau anak saya masih umur 10 tahun, 5 tahun, nggak mungkin dong saya kasih kehendak bebas sepenuhnya. Masa anak 10 tahun kehendak bebas ya, papi aku mau ngerokok, ya silahkan gitu ya. Papi aku mau judi, oh silahkan, asal menang gitu ya. Kan nggak gitu juga ya. Apakah hmm. dalam Tuhan juga ada tingkat rohani tertentu yang kita masih ditahan sama Tuhan, dididik benar-benar dihajar kalau salah. Lalu pada tingkat berikutnya yang udah mulai dewasa atau seberapa gitu, Tuhan berikan, oke, kamu bebas sekarang. Gimana Pak menurut Bapak? Thank you Pak. Kalau menurut saya sih eh, tidak juga ya. Jadi kalau begitu nanti kan tidak fair gitu dan ukurannya tidak jelas juga. Nanti kita akan eh, membedakan dulu apa yang namanya pembimbingan oleh Tuhan, pendisiplinan oleh Tuhan, dan juga hak bebas, kehendak bebas, gitu ya. Kita tahu bahwa ketika misalnya seseorang bertobat di dalam gereja kita misalnya gitu ya, di komsel kita lah ya gitu ya.
dulu dia misalnya seorang yang ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang jangan jangan tersinggung. Misalnya dulu dia seorang perokok gitu ya. Lalu dia dia datang ke kul kita, lama-lama dia ibaratnya eh, berhentilah merokok. Lalu beberapa bulan kemudian dia curhat sama kita sebagai leadernya, sebagai komsel leadernya. Dia berkata, kemarin saya merokok lagi loh. Nah, tentunya sebagai, dan itu nanti berulang-ulang lagi gitu ya. Sebagai pemimpin rohani yang baik, kita tentunya juga ngerti hal itu gitu ya. Bahwa orang yang baru bertobat itu bisa seperti itu. Ya, tidak langsung dia berbalik 180 derajat, artinya dia bisa lepas daripada kebiasaan buruk secara total. Ada yang bisa gitu ya. Nah, demikian pula yang lain-lainnya gitu ya. Masih banyak contoh-contoh lah ya dalam dalam kehadiran misalnya di dalam pelayanan orang-orang yang masih baru bertobat kita lihat. Nah, saya melihatnya itu dua hal yang berbeda, Pak Den. Gitu. Tetapi setiap anak yang sudah lahir dalam kerajaan Allah, maka Allah juga akan menyediakan pembimbingan gitu ya. Allah menyediakan pembimbingan melalui gerejanya, melalui kalau di sini komsel, melalui pembinaan warga gereja supaya anak tersebut bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ya kalau salah disentil, kalau salah disiplin dan seterusnya. Tapi menurut saya dari sejak dia eh, lahir baru, bahkan secara umum orang yang belum lahir baru kehendak bebas itu sudah diberikan. Menurut saya gitu, Pak Den. Atau Pak Denny mungkin punya pandangan sendiri, boleh ditambahkan? Enggak, Pak, saya nanya beneran ini, Pak. Iya, kalau menurut saya sih eh, baik yang yang rohaninya awal maupun yang sudah gembala senior, kehendak bebasnya menurut saya sama. Artinya dia sama-sama diberikan kehendak bebas gitu ya. Hanya saja mungkin orang yang sudah dewasa rohani, yaitu tadi yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia jadi lebih sedikit akunya gitu kan. Karena kan tadi saya jelaskan kan Oke, karena dia sudah menyerahkan kehendak bebasnya kepada Allah. Seperti Yesus berdoa oke, kan, ya. bukan kehendakku yang terjadi ya Bapa, biar kehendakmu lah yang terjadi. Jadi memang kita ini jadi nggak punya kehendak bebas lagi karena kita menyerahkannya kepada Allah untuk dibimbing oleh Allah. Ya, silakan Pak Yosua nih jadi banyak sekarang Ya, ya yang bertanya ya. Silakan. silakan Pak Joshua. Oke, terima kasih. Ini. Ya, Pak Tahap, saya mau tanya gini ya. Kehendak bebas itu kan hasil hasil daripada buah pikiran dan perasaan kita ya. Setiap manusia, ya. Baik itu baik ataupun tidak baik. Ya, sayangnya ini manusia kan lebih memilih melakukan kehendak bebasnya dengan sebebas-bebasnya tanpa adanya batasan hingga hidup mereka itu meleset dari rancangan Allah atau berdosa. Nah, kita tahu kan bahwa saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, hidup kita Hmm. ada Roh Kudus, gitu ya. Iya, Nah, iya. pertanyaannya begini, di mana peran dan fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam melakukan kehendak bebas tersebut? Di mana peran Roh Kudus dalam Ya, menentukan kehendak mana bebas. peran dan fungsi Roh Kudus tersebut dalam kehidupan anak Tuhan, di dalam melakukan kehendak bebas. Itu ya. Terima kasih Pak Joshua ya. Oke, Ini pertanyaannya makin malam makin seru ya. eh jadi memang menarik ya. Nanti Pak Denny harus bikin sesi sendiri yang Roma 8 itu ya. Tentang bagaimana dipimpin oleh roh itu pasti udah pernah juga lah sama Pak Gembala toh ya. Tapi apakah pertanyaannya itu orang yang dipimpin oleh roh itu jadi kayak robot lagi kan gitu. Kan saya rasa sih tidak seperti itu banget gitu ya. Nah, kembali lagi
apakah dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus, nih balik lagi pertanyaan yang tadi, apakah dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus, jadi Allah membatalkan kehendak bebasnya? Menurut saya tidak juga. Gitu ya. Menurut saya tidak juga, karena kalau sampai kapanpun kehendak bebas tidak akan diambil, gitu ya, akan ada terus. Nah, terus gimana dong? Seperti kayak kontroversi, kayak kontradiksi gitu ya. eh yang jelas bahwa kehendak daripada Roh Kudus adalah untuk kemuliaan Bapa kan gitu ya. Ya melakukan hal yang benar. Kalau kita bahasa kita ya hidup kudus, hidup berkenan, melakukan hal-hal yang baik. Saya percaya kalau kita rela atau mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan diarahkan ke arah yang benar tadi, yang Alkitabiah. Semuanya itu yang melakukan kehendak Tuhan lah intinya semuanya, gitu ya. Nah, sekarang ketika Roh Kudus misalnya menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, bisa nggak Roh Kudus menyuruh kita melakukan sesuatu? Bisa, bisa banget kan gitu ya. Misalnya eh, ya yang gampang-gampang aja ya, yang sehari-hari aja. Kamu harus memaafkan dia. Itu kan ada suara Roh Kudus kan. Kamu nggak boleh dendam loh. Kamu harus memaafkan dia, gitu misalnya. Nah, di situ kita diberikan lagi nih kehendak bebas. Mau memaafkan atau tidak, gitu. Atau misalnya eh, dalam pelayanan, kamu harus berangkat sekarang nih. Kalau enggak nanti kamu telat. Itu juga bisa suara Roh Kudus kan. Kamu harus berangkat sekarang. Roh Kudus pasti bisa mengingatkan kita hal-hal semacam itu yang baik-baik gitu ya. Kita mau memilih nih, kita mau berangkat sekarang atau mau nunggu setengah jam lagi. Jadi kembali lagi Pak Joshua, eh, sekalipun kita sudah berkata dipimpin oleh Roh Kudus, menurut saya kehendak bebas tidak akan pernah diambil daripada kita. Hanya saja kita akan lebih sensitif kepada tuntunan Roh Kudus jikalau kita ya mau belajar mendengarkan Dia gitu ya. Dan tentu saja kita melekat kepada firman-Nya seperti Yesus. Maka kita akan bisa uh, tidak menyimpang seperti seperti Yudas Iskariot tadi. Kira-kira gitu Pak Joshua jawabannya ya. Iya, kalau saya sih tadi nangkepnya gini Pak Tohab. Saya Hmm. nggak tentang benda bebas itu akan diambil atau enggak. Tetapi adalah pada dasarnya nih, manusia di muka bumi ini kecenderungannya gitu kan. Itu dia Mm-mm. melakukan kehendak bebasnya kan dengan sebebas-bebasnya gitu kan. Sehingga akhirnya banyak melakukan eh, Yang salah. pemelesetan. Nah, akhirnya kan ujung-ujungnya pasti berdosa gitu. Nah, maksudnya gini Iya, kan, kita percaya kan bahwa anak-anak Tuhan itu kan saat menyerahkan hidupnya, ya, Roh Kudus ada dalam hidupnya ya. iya. Pasti kan tentunya Roh Kudus akan apa mewarning, ya kan? memberi peringatan lah kepada kita gitu kan. Tuhan Tuhan ya Tuhan pasti benar gitu kan bahwa hendak bebas itu uh, manusia sepenuhnya yang melakukan gitu kan. Tuhan hanya sekedar kasih peringatan. Tetapi balik lagi kan akhirnya tanda itu kan manusia yang melakukan ya. Kita mau melakukan hendak bebas Mm-mm. yang baik, tidak baik gitu kan. Tapi Mm-mm. maksudnya adalah tentunya kan Roh Kudus pasti selalu memberi peringatan-peringatan, gitu. Mengingatkan Mm-mm. kepada kita, kamu jangan melakukan ini loh, karena nanti mereka akan seperti ini gitu kan. Betul. Tapi itu kan Pak Tohab ya. Iya benar Pak. Firman Tuhan kan memang berkata Roh Kudus itu akan menemplak kita gitu ya. Menemplak kita dan memberitahu kalau itu salah gitu ya. Makanya orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, pada waktu dia melakukan kesalahan, dia akan merasa gelisah gitu ya. Dia bisa merasa, aduh, kok bisa begitu ya? Saya punya punya pengalaman ya Bapak Ibu ya. Jadi saya itu pernah wawancara dengan seseorang, tapi
entah bagaimana saya kok berbohong gitu, saudara. Ini kesaksian lucu juga ya. Tapi karena setelah saya sadar berbohong itu saya itu di ruangan AC loh. Saya keringat keringat basah baju saya dan suara-suara saya mulai bergetar gitu ya. Jadi itu kayak semacam wah gawat nih, gawat nih. Tapi itulah orang yang kalau saudara masih mengalami semacam itu berarti saudara masih di dalam Tuhan gitu ya. Kalau sudah nggak berasa lagi berarti udah dol gitu ya. Iya betul Pak Joshua. Jadi kita itu memang diarahkan. Roh Kudus juga yang mengingatkan setiap firman yang pernah kita baca. Roh Kuduslah yang menemplak kita akan dosa dan pelanggaran. Ya gitu Pak. Jadi peran Roh Kudus itu sangat besar dalam kehidupan rohani kita. Oke, Oke makasih Pak. Kak Tohab. Ada, Sama-sama. makasih. Iya, apakah ada yang lain lagi, saudara? Tapi Pak Tohab, kadang-kadang manusia itu banyak, nggak banyak ya, beberapa tuh malah pengen jadi robot ya, malah pengen nggak punya kehendak bebas. Karena kadang-kadang jadi robot itu kan aman, Pak. Zero Hmm. mistake, tanpa kesalahan gitu ya. Hmm. Sedangkan kalau punya kehendak bebas kan, salah pilih, aduh jatuh, bangun lagi gitu ya. Tapi kalau robot Iya. kan pasti berhasil gitu, nggak ada kesalahannya, aman. Karena ada teman saya yang dia berdoa terus dia ada sesuatu dia masih pindah kemana dia berdoa tapi Tuhan nggak jawab-jawab itu. Iya. Iya. Sebetulnya itu kan kehendak bebas ya, dia mau pilih Iya. yang mana gitu. Tapi dia bilang enggak, aku mau Tuhan yang tentukan supaya aku nggak ada kesalahan gitu. Nah itu kan mau jadi Iya. robot Pak sebetulnya Pak. Iya. Atau gimana Makanya Pak? tadi waktu tadi pertanyaan yang pertama tadi baru satu yang menjawab sudah ada pertanyaan yang lain. Saya tadinya tuh pengen tanya yang lain lagi gitu. Karena saya menduga ada juga di sini yang pengen jadi robot aja gitu. Dan saya sih nggak mau menyalahkan itu gitu ya. Tapi tadi bersyukur di sini komunitas kita ini kebanyakan tadi memilih mau kehendak bebas gitu ya. Artinya dengan memiliki pemahaman bahwa kehendak bebas lebih baik karena kan itu memang yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita tidak menaruh curiga kepada Allah gitu ya. Karena kan kalau kita punya pikiran seperti yang tadi Pak Denny itu kan berarti kita semacam seperti orang yang ateis tadi ataupun orang yang agnostik gitu ya. Berarti itu kan kehendak bebas itu diberikan untuk supaya manusia celaka gitu kan. Orang Tuhan sudah tahu kalau Adam dan Hawa itu akan jatuh ke dalam dosa malah diberi kehendak bebas. Kenapa juga itu larangan itu nggak ditiadakan kan gitu kan. Jadi eh, ya boleh-boleh aja sih kalau orang kepengen menjadi robot tapi harusnya yang benar tetap memiliki kehendak bebas. Baik Pak Tohab. Pak Suwanda sudah aktifin mikrofon sepertinya hendak bertanya. Saya berikan kesempatan Pak Suwanda silakan. Mungkin Pak Yahya dulu ya karena Pak Suanda Pak tadi Yahya sudah. dulu. Pak Yahya Ya, duluan kayaknya. Oh, Pak ya Yahya duluan silakan. ya. Ya silakan. Mana Pak Yahya? Kok saya nggak kelihatan? Silakan Pak Yahya. Silakan Pak Yahya mau bertanya? Suaranya nggak kedengaran ya. Om Mungkin Yahya Pak, Kurnia, Om, silakan mau bertanya Om. mungkin kepencet kali ya. Sepertinya kepencet ya. Ya silakan Om Pak Yahya Suanda. mau nanya Om. Oke Oh, Om silakan Pak Yahya itu Suanda. apa namanya mikrofonnya belum dikonekin Pak. Jadi Pak Suwanda mungkin kepencet beliau. Silakan Pak Suwanda. Apa ya? Ya kembali lagi kalau mengenai tadi ada pertanyaan ya mengenai sampai sejauh mana peranan Tuhan dan peranan iblis nih dalam free will Hmm. ya membatasi. Kalau menurut ini pendapat saya yang hina dina ini Silakan apa Pak. eh, yang namanya free will itu kita berada pada posisi yang independen.
Kalau kita sudah dipengaruhi, kita sudah nggak independen lagi. Makanya Tuhan memberikan posisi kita pada posisi yang benar-benar free untuk memilih, ya kan? Ya. Nah, selanjutnya pengaruh yang mana yang kita pilih? Apakah kita mau pilih untuk apa? Memilih pengaruhnya iblis atau kita tetap pada pengaruhnya Tuhan? Itu benar-benar pada posisi kita. Jadi siapapun kita, seberapapun level kerohanian kita atau pengetahuan kita mengenai Tuhan, free will tetap pada posisinya sebagai free will. Oke. Ya. Jadi apapun yang kita pilih, itulah yang akan konsekuensi itu, pilihan kita itulah yang akan berlaku selanjutnya. Jadi kita yang menentukan dimanapun posisi kita. Jadi sebenarnya kalau kita bilang sampai seberapa jauh pengaruh Tuhan mempengaruhi kita, pada akhirnya keputusan kita yang memilih, bukan Tuhan yang menentukan. Ini sih pendapat saya, ya kan? Karena seperti contohnya Yudas, kasusnya Yudas. Kalau Yudas yang sudah menjual Tuhan Yesus, apakah Yudas bisa diampuni nggak kalau dia bertobat? Bisa. Cuman masalahnya dia pilih untuk menggantung diri. Dan ceritanya jadi menggantung diri lah Yudas. Tapi kalau ceritanya bisa berubah lain, kalau misalnya ini kan kita jadi main dalam tatanan asumsi jadinya, ya kan? Tafsiran Pak namanya. Ya, kalau tafsiran itu kan firman Tuhan, lalu kita tafsirkan. Iya, ya. Tapi kalau Menurut saya begitu ya. asumsi, ya kalau misalnya Yudas yang tadinya sudah jelas-jelas secara firman Tuhan itu menggantung diri, maka dia udah kita nggak bisa ini. Tapi kalau dalam ada kalaunya, kalau tuh si Yudas itu bertobat dan dia ini pasti Tuhan ampuni sebenarnya. Tapi kalau kejadiannya seperti itu sesuai pilihannya Yudas, maka gantung dirilah dia. Dan cerita yang kita dapati seperti itu. Jadi kembali lagi pada poin yang tadi saya sampaikan, seberapa jauh pengaruh Roh Kudus ataupun setan dalam menentukan independen free will kita, kebebasan kita memiliki free will, itu mutlak ditentukan oleh kita sendiri. Ibaratnya gini, kalau kita membiasakan diri dengan hal-hal yang negatif, yang kita masukkan pengaruh negatif, maka negatiflah yang keluar dari dalam diri kita. Setuju. Tapi kalau kita membiasakan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka pengaruh Tuhanlah yang lebih kuat dari kita. Tergantung mana yang kita pilih, yang kita isi di dalam diri kita. Kira-kira seperti itu. Jadi free will itu kita gunakan dengan bijaksana untuk memilih mana yang paling baik untuk kita. Kurang lebih gitu Pak Ariton. Ya. Saya setuju Pak dengan statement Bapak. Ya, thank you Pak Suwanda. Memang free will itu kehendak bebas. Tapi kata tadi Pak Toha bilang kehendak bebas yang tidak bebas-bebas amat juga gitu ya. Karena masih ada yang mendasarinya. Untuk apa yang jadi pilihan yang kita pilih itu harus ada dasarnya gitu ya. Sama kayak kita kalau mau kita makan ke restoran Padang, kalau ada kita restoran Padang nih. Waduh, di situ banyak pilihan kan? Ada paru, ada ikan, ada kikil. Tapi kita free will, bebas memilih. Tapi ingat, duitnya ada berapa? Kalau cuma 30.000 di kantong kita, ya jangan banyak-banyak milih gitu ya. Jadi kehendak bebasnya ada dasarnya nih untuk milih. Nggak boleh milih yang macam-macam nih. Kalau 30.000 ya 2 lauk aja gitu ya. Itu udah. Kalau lebih dari itu ya nggak bisa bayar nanti kita kan. Jadi free will-nya harus ada dasarnya. Pak Tohab, oh udah keluar lagi gambarnya. Ya, puji Tuhan. Ya. Gimana Pak Tohab? Ya. Iya.
Saya setuju dengan Pak Suwanda tadi, tetapi mungkin kita eh, jangan juga jadi apa hyper gitu ya. Jangan hyper aja. Yang tadi Pak Suwanda itu saya setuju, tapi jangan hyper. Artinya kalau hyper itu berarti sepertinya kita memang bebas memilih, iya benar, tapi kalau jadi hyper nanti peran Tuhan dalam membimbing kita itu jadi tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada sama sekali gitu ya. Jangan sampai seperti itu juga. Sebab kita ini apalagi gereja-gereja seperti kita ini kan kita bilang kita mau hidup kita tuh dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita mengedepankan itu. Saya setuju tidak menyanggah Pak Suwanda tadi, tapi kita juga harus sekali lagi mau menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Ibaratnya biar Allah aja lah yang pilih buat saya. Saya nggak ngerti nih barang ini, saya nggak tahu nih. Tolong pilihin dong gitu. Jodoh ini saya nggak tahu nih yang mana nih. Tolong pilihin dong Tuhan gitu. Jadi eh, kayak gitu sih Pak Suwanda. Jadi kita ini orang-orang Pentakosta memang ciri-cirinya itu kayak berserah gitu ya. Kita juga ada dalam pelajaran malam hari ini kan sebenarnya ada misteri ya Bapak Ibu ya. Ada misteri pasti kan yang kita tidak bisa jawab juga secara utuh kan ya. Seperti tadi Templeton, seperti tadi Yudas Iskariot, itu kan biarlah jadi misteri juga. Dan tadi peran peran Roh Kudus, peran iblis itu pun tidak bisa dijawab secara utuh sebenarnya. Ya, tapi yang pasti bahwa iblis itu tidak berkuasa untuk membawa kita keluar dari kasih karunia Tuhan, dia hanya bisa menggoda kita aja, tetapi Roh Kudus bisa membimbing kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya sih percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpegang teguh pada firman-Nya, pada Tuhan dan mau rendah hati untuk belajar firman Tuhan seperti ini dan memiliki teman-teman yang baik, teman-teman diskusi seperti ini, saya percaya kita akan aman-aman aja sampai akhir gitu ya. Tidak akan mengikuti jejaknya si Charles Templeton. Gitu ya Pak Suwanda ya. Silakan Pak Den. Ya, amin, amin, amin. Jangan sampai jadi kayak Charles Templeton lah ya, dan jadi kayak Yudas Iskariot. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup semua pertanyaannya. Dan saya merimain bahwa 2 minggu lagi, yaitu tanggal 22 Juli, kita akan dilayani SST kita oleh PDM Dr. Jaya Laban. Temanya akan menyusul. Dan bulan depan, 4 Agustus, ya betul ya, Agustus ya, ya. 4 Agustus, kita akan dilayani oleh mantan dukun, Bapak Ibu. Temanya okultisme. Weh, jadi sangat menarik buat 4 Agustus ya. Nanti dilayani oleh Pastor James yang dia memang mantan dukun beneran yang akan membahas tentang okultisme dan sebentar lagi saya persilakan Bapak Joshua. Katanya ada yang hendak dibahas dari SST minggu lalu ya, Pak Joshua ya. Ya, saya persilakan Pak Joshua. Ya, ya betul, Doni. Atau mungkin kasih kesempatan buat Pak Gembala buat apa menanggapi belajarkan Nah, saya pikir Pak Joshua dulu, Pak Jos dulu ya. selesai, baru Pak Gembala terakhir sambil tutup Pak. Pak Jos. Kan Betul saya hostnya ya. Pak. Ya, silakan Pak Jos. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, ini waktu SSB 2 minggu yang lalu, saya kan ada kasih pertanyaan ya Bapak Ibu ya, terkait apa Yesus pada saat dulunya, apakah Yesus keputusan manusia, kenapa keputusan Tuhan, atau kenapa keputusan manusia, atau kenapa keputusan Tuhan. Nah, ini ada beberapa yang sudah menjawab, diajak itu saya, ada Ibu Ria, ada Ibu Esther, dan Ibu Nusa, ya, Ibu Dwi di sini ada. Lengkap dengan firman Tuhan ini. Nanti mungkin Bapak Suwanda dari divisi pengajaran bisa menyampaikan Pak Suwanda jawabannya Pak Suwanda ya. Nanti saya konfirmasi saya konfrontasi dengan jawaban yang saya terima dari Ibu Ria, Ibu Esther, dan Ibu Nusa. Silakan Pak Suwanda. Oke, oke. Saya coba bantu. Ini unik juga nih.
Kalau pertanyaannya Bible quiz dari Joshua, tapi jawabannya dari saya nih. Ya. Karena Pak Suwana kan secara pengalaman Alkitab Oh, nih ini lebih ya mumpuni gitu. yang nelpon tadi siangnya. Untung saya nggak angkat itu. Iya, iya brother. Malah disuruh minta jawaban ya brother ya. Ya, pertanyaannya selama Yesus di dunia, ini saya ulang dulu deh biar tahu ya. Selama Yesus di dunia, apakah dia Tuhan atau dia manusia seutuhnya atau Tuhan seutuhnya? Tolong kalau yang kasih jawaban, kalau dia Tuhan seutuhnya kasih ayat referensinya mana, kalau kasih Tuhan seutuhnya juga ayat referensinya mana gitu. Gitu kan ya, Yos? Ya, oke. Ya, Lalu betul pertanyaannya, betul Pak. jawabannya apa? Saya belum tahu jawabannya yang orang-orang. Jadi kalau kalau pendapat saya mengacu pada Yohanes 1 itu kan pada mulanya adalah firman dan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya kan? Akhirnya ayat-ayat selanjutnya menyatakan bahwa firman itu menjelma menjadi manusia. Kalau saya refer ke situ bahwa itu jelas bahwa keilahian Yesus itu dan kemanusiaan Yesus itu seutuhnya ada di dalam penjelasan ayat Yohanes itu kalau menurut pribadi pendapat saya. Jadi ayat itu bisa merepresentasikan kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Jadi cukup Yohanes 1 ayat. Yohanes pasal pertama itu. Nah, itu jawaban saya. Nah, kalau jawaban-jawaban itu boleh silakan aja. Saya kan nggak terima jawabannya mereka, Yos. Jadi silakan Joshua. Itu jawaban dari pendapat saya ya. Mungkin kalau Denny mau sempurnakan silakan Bro Denny. Jadi kalau Dara bilangnya apa? Berarti Yesus itu Tuhan juga manusia ya? Oh ya. Iya, kan mengacu pada Yohanes Ya, pasal 1. betul. Termasuk Filipi 2 juga bilang kan bahwa Mm. walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang dipertahankan. Satu, dia setara Iya, dengan Allah, dia Allah sendiri. Tapi ayat 7 dia bilang apa? Telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah, tapi juga dia manusia. Jadi ini juga sekaligus seperti yang lagi rame-rame sekarang ya. Katanya Tuhan iya. tuh bukan Allah, Yesus bukan Allah ya. Yesus jadi Allah. Yesus bukan gembala, Yesus bukan juru selamat. Yaitu nanti mungkin bisa dibahas lain kali ya. Tapi itu juga menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah juga manusia. Itu Bro Joshua, silakan. Ya, oke. Thank you Bapak Mas Wanda dan Kak Dodi. Ya, ini dari jawaban yang saya terima terkonfirmasi sama ya. Jadi dari Yohanes disampaikan di satu satu akan saya tambahkan di 14 juga ada ya. Lalu di Yohanes 10 ayat 30 ya. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Jadi pemenangnya malam hari ini ada dua ya. Yang saya janjikan data voucher nanti saya siapkan ya. Ibu Ria yang memenangkan. Yang kedua adalah Ibu Nisa atau Ibu Dwi ya. Oke, terima kasih Bro Denny. Yang Baik, berkati Bro. terima kasih Bro Josh. Dan saya berikan kepada Bapak Pendeta Cahya Yoel. Silakan kok untuk menanggapi sesi hari ini dan juga menutup acara hari ini. Saudara, selamat malam. Kalau bicara soal free will, ya, saudara, mari kita perhatikan kembali ya di Roma, ya, Roma 8 ayat 29. Dibilang di sana begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, siapakah yang dipilih? Yaitu kita semua. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka juga ditentukannya dari semula. Siapa yang ditentukan? Kita sudah ditentukan. Ya, jadi Allah yang menentukan untuk menjadi serupa gambaran anaknya, gitu loh. Jadi saudara, kita ini yang dipilih oleh Tuhan, kita menjadi umat pilihannya, dan Tuhan sudah menentukan bahwa kita semua itu ya
diharapkan, dihimbau, diminta sama Tuhan ya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi free will, berbicara free will ini, saudara, kehendak bebas, kita bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, ditebus oleh darah Kristus, kita menjadi miliknya Kristus, berarti kita tidak lagi menjadi hamba dari dunia ini, tetapi kita menjadi hamba dari Tuhan. Kalau yang namanya hamba, artinya yang berdaulat penuh atas hidup kita adalah Tuhan kita, yaitu Kristus Yesus. Begitu. Jadi artinya kita harus sadari begini, bagaimana kita melihat dan memandang free will dalam hidup kita, kita harus sadari kita ini ada yang menciptakan, kita ini ada yang menentukan, kita ini nggak lahir demikian sendiri aja, tiba-tiba ada Cahya, tiba-tiba ada Denny, tiba-tiba ada yang lain. Enggak, tetapi kita ini ada yang menciptakan, ada yang buat. Kalau kita ada yang buat, kalau kita ada yang menciptakan, berarti yang menciptakan ini punya tujuan buat kita. Nah, jadi artinya kehendak kita bebas itu, bebas seperti apa? Nah, kan di 1 Korintus 10 ayat 23, di sana juga ditulis demikian. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya kan? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kita boleh memilih apapun juga, tetapi kita harus memperhatikan apakah itu berguna untuk hidup kita sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus, apakah itu membangun hidup kita menjadi seperti Kristus, atau menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi di dalam kehendak, di dalam memilih, kita harus memperhatikan apakah itu betul-betul berguna, apakah itu betul-betul membangun kehidupan kita secara pribadi menjadi seperti Kristus atau bukan, atau seperti dunia ini. Nah, karena itu firman Tuhan juga katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal budimu ini semua, supaya kamu bisa membedakan mana yang boleh, mana yang berkenan, mana yang enggak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Gitu ya. Jadi artinya kalau ditanya apakah kita punya kehendak bebas, betul kita punya kehendak bebas, tetapi kita harus sadari kehendak bebas ini kita harus juga memikirkan dan memperhatikan apakah apa yang kita pilih itu berguna, apakah itu membangun kehidupan kita, di mana apakah yang soal berguna dan membangunnya itu, apakah itu mengarah kepada Kristus, menjadi segambar dengan Kristus, atau serupa dengan dunia ini. Ya, saya setuju kalau tadi Pak Toha bilang ketika bicara tentang Yudas, ya, atau bukan soal Yunus, ya kan, itu kan boleh dikatakan sebuah kesempatan, ya, karena apa? Tuhan melihat apa yang dipilih, ya, itu tidak berguna, tetapi ketika arah terus memberikan kesempatan 1 kali, 2 kali, dan disinilah, ya, artinya kalau kita juga sekarang masih hidup, ya, kita betul-betul Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk mempunyai pilihan-pilihan, gitu ya. Oke, saya kira itu mungkin kalau boleh saya tambahkan seperti itu. Jadi pada dasarnya kita punya hak pilih, ya betul. Kita punya kehendak bebas, ya betul. Tetapi mari kita perhatikan apakah itu berguna, apakah itu membangun hidup kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kenapa kita harus perhatikan seperti itu? Karena pada awalnya kita sudah dipilih. Pada dasarnya kita ini adalah orang-orang pilihan. Ya, kita ini orang-orang pilihan. Karena itu orang-orang yang dipilih berarti punya keterbatasan di dalam kita. Kita punya tuan, kita punya bos, kita punya majikan, yaitu Kristus itu sendiri yang menjadi pemilik hidup kita sendiri, dan dialah penguasa tunggal kita. Ya, dan kita sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri yang menciptakan kita, bahkan dari sejak Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi Amin. apapun pilihan kita, semuanya itu harus mengarah kepada keserupaan Kristus. Terima kasih Pak Tohab.
yang sudah membagikan berkat buat kita semua. Ya, saya percaya kita semua diberkati lewat sharing SST malam hari ini. Ya, oke, baik saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sekali lagi malam hari ini. Engkau telah mengingatkan kepada kami, mengajar kepada kami tentang free will, kehendak bebas kami sebagai manusia yang telah Engkau ciptakan. Biarlah Tuhan, Engkau selalu Roh Kudus mengingatkan kepada kami, karena Engkau telah ada di dalam hati kami, sehingga Engkau yang akan terus memberikan tuntunan penyertaan-Mu, sehingga apapun yang kami pilih dalam hidup kami, itu sungguh berguna, dan itu sungguh membangun hidup kami untuk menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk share kepada kami lewat SST malam ini. Berkati pelayanannya, berikan hikmat senantiasa, dan biarlah urapan Tuhan terus turun ke atasnya. Dan Kau memberkati juga keluarganya, gerejanya, dan kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan kasih setia Tuhan melimpah atas kehidupan pelayanan Pak Toha. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk Denny, untuk semua yang telah melayani pada acara SST malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin terus diperbaharui untuk menjadi serupa Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saat ini kami boleh menerima akan berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian malam ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Amin.